gua jalannya enak aja gitu, nggak yang goyang kanan, goyang kiri, atau dari belakang atasnya miring ke kanan gitu kan. Kagak. Kayak apa? Kayak yang pasti kalau dari sedan ke hatchback itu ada pengurangan. Nah, berarti tidak ada potong di tengah. Sampai saat ini ya gue beli velg mahal ya harus ada bibirnya gitu. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Indonesia di konten Warisan Wawancara Rizwan. Kali ini seperti biasa teman-teman, tamunya spesial, kendaraan juga spesial. Kali ini gue ditemenin sama Mas Bonik. Neng, Halo, Neng? Wan. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah sehat, Wan. Sekarang Mas Bonik lagi bawa Honda Civic. Kenapa gue bilang Honda Civic doang? Karena ceritanya panjang nih. Kalau kita di sini ngomongnya SO, di luar EK. Bener ya Nek ya? Betul. Si bentuknya memang EK, tapi di sini kita akan bahas basic dari mobilnya yaitu Civic SO. Bener ya? SO4, betul. Bener ya? Betul. Ya kan, jadi banyak banget nih di luar sana mungkin yang lihat, ternyata sini banyak banget ya EK di Indonesia. Banyak, ada yang EK, ada yang EK, ada juga yang EK-nya kutip. Salah satunya yang ada di samping gua. Jadi yang ini yang kutip. di sini kita akan ngebahas gimana caranya convert dari dari SO ke EK. Abis itu nanti nih Mas Bonik akan ngomong gimana rasanya, karena kan banyak banget di luar sana yang ngomong kalau mobil potongan itu berarti ada rasa-rasa nggak enaknya. Nah tadi gue udah ngobrol nih sama Mas Bonik nih, apa aja yang dipotong, abis itu mengurangi nggak sih rasa dari kenyamanan dari kendaraannya. Sebelum kita bahas itu, buat teman-teman semua yang lagi nonton, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Dan yang lagi cari official merchandise dari Dealer Indonesia seperti yang gue pakai nih, yang paling baru nih ya kan, Testarossa. Buat teman-teman semua yang hobi otomotif atau suka sama otomotif, kayaknya Ferrari Testarossa itu salah satu, banyak banget yang menjadikan salah satu mobil idolanya yang lagi kita angkat buat artikel Elite Brand kali ini. Jadi buat teman semua yang lagi mau cari baju yang official merchandise dari Indonesia, langsung aja cek ke Tokopedia sama Shopee Indonesia sebelum kehabisan sizing kalian gitu. Buat teman-teman semua juga yang lagi cari kaca film nih, kita juga udah coba kaca film atau mais kaca film di Honda Jazz yang akan kita giveaway ke kalian di bulan Desember nanti. Kita akan ada diskonnya, langsung capture aja referral code-nya di atas sini, langsung capture, habis itu udah langsung dapetin diskon dari Atomis Kaca Film. Nah, teman-teman semua yang mau dapetin Honda Jazz, gampang banget caranya. Kalian cuma tinggal belanja ke 4 sponsor kita, yaitu Atom, Penta Prima Paint, Atomis Kaca Film, BF Goodrich, dan juga Broom. Bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan Honda Jazz GK5 yang udah kita modifikasi di bulan Desember, karena sekarang udah bulan September, tinggal dikit lagi bulan Desembernya, jadi langsung aja belanja buat mendapatkan secure tempat kalian buat dapetin Honda Jazz GK5-nya. Asik. Langsung lah tanpa berlama-lama nih. Ada. Neng, mau nanya. Siap. Ini basicnya, kita ngomongin basic berarti ya. Dulu. Honda Civic Vario tahun berapa? Kalau mobil ini basicnya itu tahun 97. 97? 97. Oke, berarti udah convert pertama ke facelift dulu. Facelift dulu ke 2001 ya. 99 2000 benar. 2001 ya. Baru di-convert lagi ke hatchback. Hatchback, betul. Benar ya? Betul. Nah, Teng, mau nanya, lo tuh dapatnya sudah seperti ini atau lo convert sendiri? Kalau dapat sih gue sebenarnya udah dapat seperti ini. Cuma memang ya pasti kan namanya lo dapat banyak yang dirapihin ya. Pasti banget pasti. Jadi itu udah pasti ya teman-teman, yang kalau beli mobil second, sebagus apapun mobilnya, kalian harus sparein uang buat ngerapihin atau ngebelanjain lagi deh gitu. Betul. Nah, ini tahun berapa saat lo dapet? Gua pegang mobil ini tuh dari 2001, zaman Covid kalau nggak salah. Covid 2021. 2021 pas Covid. Benar. Lagi nggak ada kerjaan, beli lagi mobil. Lagi nggak ada kerjaan. Waktu itu juga kan orang nggak ada kerjaan, semua belinya mobilnya beginian ya. Buat ada mainan ya. Buat ada mainan di rumah. Nah, Teng, pas lu dapet
yang lo lihat kan lo udah main udah lama nih, semua segala macam, lo pernah punya ST lo, semua segala macam, lo pernah punya Eka juga. Betul. Niat, nah, lo kan udah pernah punya Eka nih, asli. Kenapa lo beli ini? Jadi dulu itu gue punya Eka itu kan gue join sama teman-teman gue ya. Emang niatnya waktu itu pakai ada yang mau jual. Iya. Tapi era itu ternyata pada saat gue lagi kirim tuh mobil, udah hitungan minggu lah ya, hitungan minggu tuh mobil mau datang, tiba-tiba dapat tawaran, Wan. Oke. Dapat tawaran, ya kan ini udah harus realistis ya. Iya, iya. Ya Tetap mungkin, harus realistis, benar. Ya mungkin kan, ya gue tahu, gue nggak akan pernah bisa dapat lagi nih mobil. Ya andai pun dapat ya mungkin kan butuh proses lagi pada saat itu kan. Cuman karena pada saat itu tawaran yang menggiurkan, ya akhirnya itu mobil lepas tuh. Gue cuman megang pada saat itu 4 hari ada di rumah kayaknya. 4 hari doang. 4 hari doang. 4 hari doang. Dan jadi gue cuma bisa angkanya. nyobain tuh mobil yang 4 hari. Ya kan? Lo harus tahu angkanya. Tahun berapa tuh, Teng? Itu kalau nggak salah 2016, 2017. 2017. Lo jual dari harga? Pas Honda D tuh tahun berapa ya? Sekitaran gitu ya? Honda D pertama kan? 18 ya kalau nggak salah ya. 16-an ya kalau nggak salah. 16 apa 15 ya? Ya lupa lagi gue ya antara tahun segitu lah. Ya, nah itu waktu itu rencana gue waktu itu Jekyll sama Jawa, waktu itu kan Jawa juga ada Cerek kan, Cerek yang datang. Keluarnya bareng nih. Nah keluarnya bareng, cuma waktu itu saat itu Eka-nya belum sampai. Nah gue berencana waktu itu datang di Honda D itu, si Jawa bawa Cerek, Jekyll bawa si AZ versi mudanya, nah gue bawa ini. Bawa Eka. Bawa Eka bukan ini maksudnya yang itu ya. Iya. Cuma karena ada tawaran realistis. Tawaran realistis kembali lagi kan. Kita juga butuh hidup ya kan. Iya. Akhirnya ya sebelum Honda D itu mobil itu laku lah. Lari. Belum sempat Honda D nih ya? Belum sempat Honda D. Udah keburu laku tuh mobil. Lari ke Semarang. Terus ya singkat cerita jalan segala macem. Kan 2020 akhirnya orang banyak yang menggemar GDM gitu-gitu ya Wan ya. Dan harganya kan ternyata lompat nih. Iya. Harganya dan lu juga emang mainnya itu kan? Ya. Dari beberapa kan. Lu pernah punya Prelude juga ya? Prelude pernah. BB4 ya kan? ya. BB4 ya, gitu-gitu. Ya ketika ada mobilnya bukan nggak ada. Sebenarnya kan kalau bilang susah atau rare itu kembali ke finansial ya Wan ya. Betul. Kalau finansial lo kuat sebenarnya nggak ada yang rare menurut gue ya kan. Harga berapapun lo bayar. Tapi kan yang susah itu ketika rare ini sebenarnya budgetnya. Budget ya betul. Waktu ya. Kalau sekarang waktu. Iya kan. Waktu. Ya, ketika ada unit yang benar, ternyata kan harganya lompat jauh tuh. Lompat jauhnya dari lo jual pun lompat jauh. Dari nggak itu lompat indah sih, bukan lompat jauh. Kayaknya udah terjun bebas. Kalau lompat indah kan hanya berapa meter ya. Kalau terjun bebas kan udah naik pesawat tuh. Iya benar, karena lu jual saat itu berapa? 2016? Under 300 kalau nggak salah 270-an. Eka 9 Type R. Ya itu pun juga cuannya udah oke lah ya. Nah, saat itu cuannya udah oke ya kan. Sekarang udah 9 digit. Kalau kita bicara ori ya, kita bicara ori, malah 10 digit sekarang. 10 nolnya digit. 9. Oh banyak, Lindi. Iya kan, iya kan. Lo kayak itu ya, apa ban tronton. Iya kan, kalau saat itu lo jual 9 digit. 9 digit. Depannya 2. Kebanyakan sekarang yang asli 9 digit, depannya 9. Depannya 9. Atau malah 10 digit, depannya 1, ya kan? Iya, anjir. Dari saat lu jual aja udah beda jauh. Nah, lo kan udah ngerasain 4 hari melihat mobil dengan unit yang kita ngomongnya asli ya. Kita ngomongnya asli gitu. Saat lo beli ini tuh gimana? Kenapa, Leng, lo beli ini? Ya kembali lagi, karena menurut gua kalau lo beli yang ori kan kembali ke finansial ya. Ya kalau misalnya finansial lo kuat bukan berarti ya kan kalau bicara Honda, anak-anak Honda kan ada pakem ya Wan ya. Lo harus pakai barang ori, harus pakai barang yang asli gitu-gitu kan. Ya, tapi kan ada juga segmen yang mungkin beberapa yang ya udah yang penting gue punya gitu kan. Ya, gue mungkin kalau kata anak sekarang apa istilahnya mendang-mending ya. Oh iya. Mendang-mending ya kan. Ya karena gue melihat angka yang mobil yang orinya ini menurut gue udah nggak reliable, udah yang maksudnya harganya udah terlalu jauh lah. Sama kayak lo saat itu lo beli. Ya betul. Ya cuma
karena rasa penasaran gue di 4 hari itu menurut gue terlalu singkat, gue pakai di mobil. Ya akhirnya pada saat 2021 ini ada yang jual dalam kondisi convert dan gue lihat fisiknya tidak jauh beda dan rasanya juga ya rasanya sih pasti beda karena waktu itu yang gue punya itu yang gue dulu beli itu EK 9 karena mesin B seri segala macam kan. Ya Type R. Type R pasti kan dari secara sensasi bawah udah pasti beda ya. Oh iya jauh. Dan terus ya kita bicara mobil ori pasti kan lebih enak ya. Tapi ya sejauh ini sih maksud gua ya itu nggak terlalu membuang jauh gitu. Maksudnya dari lo bawa ya mobil masih lurus, masih enak dan sensasi rasanya menurut gua kayak bawa Vario aja. Nah, gua mau tahu, Teng. Lu kan berarti udah nyoba mobil EK9. Kita nggak usah ngomongin mesin ya, karena nggak apple to apple nih. Betul, karena betul. yang satu udah series, yang satu lahir memang dengan B16B. Ya Udah beda lah buatannya semuanya. udah Jepang lah ya. Ya udah beda lah. Nah, kita Pabrikan. sekarang ngomongin masalah sensasi berkendaranya, Teng. Apa yang bikin apa yang beda dari si EK9 sama EK dengan body asli dengan EK body convert? Apa bedanya? Ini sih pendapat gue ya. Sekali lagi kalau misalnya memang ada salah ya mohon koreksi. Tapi kalau pendapat gue mungkin paling bedanya hanya di pilar depan. Enggak, kalau sensasi berkendaranya? Oh, sensasi berkendaranya sama EK9? Yang asli, misalnya gini, kan lo nih lo bawa mobil ini secara convert, lo tahu ini convert, berarti lo ada nggak ngerasa saat berkendara di kecepatan sekian atau dengan jalanan yang mungkin naik turun atau lo naik ke tanjakan gitu, misalkan lo mungkin mobil nih, kita kan ngomong antara mobil satu monokok ya, ini kan monokok ya, sasisnya jadinya jadi satu gitu ya, dan bodinya sama, ini yang ada sambungan. Nanti sambungannya di mana nanti kita akan bahas, tapi saat lo flex, mobil kan berarti ada flexnya ya. Saat lo naik gitu kan berarti dia nge-flex tuh. Ada nggak rasa bedanya atau saat di kecepatan tinggi atau apa gitu? sejauh ini sih aman aja sih, normal aja, nggak ada yang nggak ada rasa yang geleot kan. Kalau misalnya lo bicara Ya, lo ya, bangun ya, ya, Evo terus lo bikin sumbu gardannya rada kurang pas atau presisi kan mobil itu pasti lari, ada geleot, miring-miring, pasti ada kabur gitu. Iya. Ya sebenarnya kalau ini kalau selama lo spuringannya bener dan terus lo dapat bahan basicnya memang tulangnya lempeng, ya mobil itu enak aja, Nggak ada masalah. nggak ada masalah. Karena yang dirubah kan bukan sasis, kita nggak bicara rubah sasis atau belah tengah kan. Itu nanti kita bahas. Berarti soalnya penasaran teman-teman banyak banget yang penasaran kayak sebenarnya kalau nih convert itu belahnya di mana? Habis itu terus kan ngomongin masalah sambungan. Sambungan. Ya nggak dilem ini, jelas gitu. Kalau sambungan kan kalau ini kan tadi gue bilang ya, Betul. sasisnya monokok one piece semua nih sama Betul. ada sambungan nih, Betul. pasti akan. Kalau gue pribadi pun gitu, Teng. Makanya tadi gue langsung nanya sama lo, apa rasanya? Berarti untuk rasa nggak ada beda? Menurut gua sih, sekali lagi menurut gua ya, ini pendapat gua, menurut gua nggak ada rasa, nggak ada beda maksudnya. Oke, di interior, Di interior lo pun, berkendara gitu, ya selama lo dapat mobilnya, balik lagi ke basic mobilnya, kalau selama lo dapat basic mobil yang memang enak, harusnya enak. oke. Karena interior pun juga maksudnya Mengikuti ya? hanya beda-beda feature aja kan sebenarnya kan. Ya. Beda feature. Ya itu juga sebenarnya kalau lo niat bangun, ya itu bisa dikejar, kayak lo ganti speedometer, lo ganti limit, terus lo beli dashboard yang memang Type R atau Iya, SEER gitu kan, iya, ada iya. airbag kan. Iya. Ya itu sebenarnya bisa dikejar gitu, asal balik lagi ke waktu. Kalau gua sih nggak mau ngejar Type R karena ya sekali lagi kan waktunya banyak ya Wan ya. Abis itu lu udah terima gitu dengan mobil convert ini kan? Lu sebenarnya tidak mau menyarukan kan, Teng? Enggak sih. Iya kan? Ah. Sebenarnya kan sekarang yang jadi masalah itu orang menyarukan antara, Menyarukan, betul. ya itu kan preference masing-masing Ya. ya, Teng, ya. Nggak ada yang salah juga Ada yang sebenarnya. salah juga, betul. Tapi jadinya bias. Saya biasa. Antara asli yang sama mana, convert. yang mana, Ya betul. dong, kalau ini di sini nih kita kenapa gua ngobrol sama Mas Bonik ini karena Mas Bonik ini ngomong, ya gua akuin kalau gua convert. Jadi Ya. makanya lebih jujur jadinya kan. Yang kalau Ya. gua tanya, ini ada beda nggak Teng gini segala macam gitu. Karena lo memang ngomong ya mobil ini convert gitu, Ya. dan sekarang banyak biasnya. Jadi kayak ini asli Betul. apa convert? Ya kalau kita Gitu. bicara belinya mahal asli nggak apa-apa, tapi kalau beli harga mahal tapi convert kan cio bos. Iya, ya jadinya apes.
Nah, tapi jadinya Ya, kita tapi akan sekali bahas lagi yang perbedaannya. Concord tuh juga bangunannya kan juga udah oke-oke ya. Makanya itu dia, berarti kan lo yang tadi lo bilang kalau masalah interior bisa dikejar nih. Betul. Dengan semuanya. Jadi preferensinya balik lagi. Mungkin kalau misalnya kalian mau beli yang Concord habis itu kalian balikin atau jadiin Type R, dalamnya ya nggak ada masalah juga, balik lagi ke preference ataupun budget kalian. Benar ya, Teng? Kembali ke budget, betul. Benar. Berarti saya kan Eka ini kan juga ada berapa varian ya. Betul. 3, 4, 9 gitu kan. Ya, tinggal lo menyesuaikan budgetnya kemana gitu. Betul. Karena kan semakin serinya ke atas ya lo akan harus spare budgetnya semakin banyak kan. Betul. Gitu. Nah, pertama kali lu dapet nih, Teng. Pertama kali lu dapet, lu udah aware dong dengan si rubahan ini. Apa yang menurut lu minus dari si mobil ini saat lu dapet? Yang minus menurut gua dapet ya lumayan banyak sih, Wan. Banyak banget ya. Menurut gua kayak cuma beli body, kan nih sekarang banyak yang jual quarter panel ya belakang ya. Ya cuma bedanya ini udah nempel ke mobil aja. Nah sisanya ya lo, menurut gua ya lo memang ngerapihin lagi semua gitu. Apa yang paling banyak lo rapihin tuh? Hampir semua sektor sih kena ya, Wan ya. Kalau dari body dulu deh. Body itu ya body sih kalau secara nat-nat sih semua udah sesuai sama Eka ya. Ya paling mungkin ada nat-nat yang kurang presisi yang harus di style body sanding ya istilahnya ya. Paling itu sama yang pasti lo ngecat kan. Ngecat. Misalnya nggak kepake dah, cat nggak pakai lah, cat yang pasti lo nggak pakai lah. Karena kan kalau tingkatan cat kan kembali ke orang ya, Wan ya. Iya, betul. Ada yang mungkin segini cukup, ada yang ini ternyata enggak gitu kan. Ya. Kembali ke orang lah. Iya benar. Gitu. Sama apa ya? Tapi kalau sudut-sudut semua, sorry bukan sudut, kan potong-potongan gitu nggak ada yang ngerapiin? Potongan paling ya ada bekas-bekas beberapa lasan yang belum di finishing rapih aja. Oke. Nah, misalnya kayak di pilar B untuk mobil, pilar A di mobil gue itu pada saat fendernya gue buka, lasannya itu belum dirapihin, belum di gerinda atau anjir, serius? Masih yang mentahan lasan tuh karena mungkin karena ketutup sama dia ya akhirnya kan nggak kelihatan ya, nggak kelihatan lah ya kan gitu-gitu. Sama kayak di belakang deck tuh juga gue sampai saat ini masih belum gue rapiin karena gue ada niatan memang mau nge-restart mobil ini nanti kalau sudah ada waktunya gitu. Sudah ada waktunya kembali ke waktu ya bener kan? Karena ya sorry ya teman-teman ya, saat mobil ya kita sama-sama tahu lah yang suka otomotif gitu ya, ada beberapa varian siluman ini masuk gitu ya, tapi kan yang jual pun jujur gitu loh ngomongnya ya ini potongan dengan harga yang jauh. Ada yang enggak. Ya maksudnya distributor kan ngomongnya distributor kan ujung-ujungnya kan dari sana ini sebenarnya mungkin pada banyak yang tahu kalau ini potongan gitu ya. Jadi satu mobil wagon itu saat di strip down si interiornya masih 2 warna, Teng. Ada 2 warna. Dalamnya. Luarnya sih sewarna ya. Bongkar interior jeder 2 warna. Persis seperti yang lu bilang tadi. Yang nggak dirapin mungkin karena ketutup. Betul. Dia memang efisiensi budget. Benar. Makanya jadinya jauh banget sama yang asli. Dan SPK mungkin kan orang kalau sudah ngeliat body luarnya sudah rapi, jarang yang akan ngebuka kulit kan. Pas ketika dibuka interior, ternyata kok jadi masih 2 warna gitu. Ya itu kelihatan tuh sambungan Nah, gitu. Di pilar A ini, Teng, berarti ada perubahan. Apa, Teng, perubahannya? Di pilar A itu beda sudut derajat sama vario ya. Oke. Nah, itu kalau untuk pasti derajat berapa, itunya gue kurang paham. Tapi yang pasti kayak posisi Genio sama Estilo. Betul. Itu kan ada beda tuh. Ya. Sebenarnya sama nih depan belakang ya teman-teman ya. Kalau kita ngeliat nih, kalau lo ngeliat dari kamera mungkin nggak begitu kelihatan. Tapi kalau kita lihat langsung, jejerin, memang sudutnya berbeda. Kalau dari konstruksi panel pilar A-nya pun berbeda. Iya kan? Benar. Gue belum pernah nyamain sama yang Eka asli ya. Betul. Saat itu beberapa kali gitu gue ketemu Mas Giri, gue cuman, ya bagus mobilnya Eka. Tapi gue karena gue juga saat itu nggak tahu kalau akan ada varian seperti ini, jadi gue nggak pernah ngukur gitu. Kita nggak pernah expect kalau ada siluman kayak gini kan. Gue ngukurnya ya ngukur waktu aja, ini kapan kebelinya nih gitu, ngukur waktunya. Jadi karena ya benar kata lo sih, tergantung dari preferensi orang. Ada yang pengen ya gue mau bentuknya aja. Ya sah-sah aja, nggak ada masalah. Ya kan ada orang yang mau saya memang mobil tuh
kejar spek mobilnya nih. Ada yang suka memang EK9 kan speknya mungkin udah full gitu ya. Ya gue beberapa kali punya mobil 3 kali yang memang variannya menurut gue dapat yang basic nih. Yang mesinnya kalau istilah orang tuh banci ya Wan ya. Ya tapi gue sih menikmati aja karena gue bukan penikmat mesin. Maksudnya yang penting tuh mobil sehat, gue pakai enak, ya itu udah jadi. Lo ngeliat bentuknya aja ya? Gue hanya melihat bentuk body. Oke. Gitu. Jadi kayak S190 gue dulu ya kalau kata orang kan kalau ininya 2.6 ya. Ya gue dapet 2.0 ya nggak apa-apa. Ya karena gue melihat bodinya terus gue dapat prelude orang mesin H, mesin apa, gue masih F series ya nggak masalah. Ya karena gue lebih seneng gue ngeliat bodinya gitu. Ngeliat bentuknya aja. Ngeliat bodinya, ngeliat bentuknya bener ya. Karena mungkin dulu kan kita zaman masih muda kita mainnya mungkin kan elegan ya. Iya benar. Iya rasa-rasa elegan itu mungkin menurut gua nggak bisa ngebuang tuh. Jadi ya mesin tuh menurut gua ya itu nantilah ya kan. Ya bukan nggak mau, cuma ya itu nantilah kedua lah. Karena kan waktunya pun kembali ke waktu kan. Nah si pilar yang tadi lo rapin tuh Teng. Berarti kan sudutnya dipotong nih. Nah saat lo rapihin nih, lo cuma ngerapin sudutnya doang. Tapi ini kan ngomongin masalah penyangga bodi nih. Iya dong, pilar. Lo nggak ada rasa ada aneh-aneh segala macam saat pilarnya turunin? Ya sejauh ini sih rigidity mobilnya nggak ada masalah? Ya mungkin karena mobil gue juga pendek ya. Kan gayanya gaya bukan GDM yang logo. Iya. Jadi kan paling ketaker ya, lo lari di tol juga paling kenceng gitu 120 cepet palingan. Jadi ya menurut gue di range jalan di tol kilometer segitu tuh ya rigid aja sih. Normal aja? Normal aja. Naik gitu normal aja? Normal aja, terus beberapa kali gue coba duduk di belakang, maksudnya beda mobil gitu, gue liat mobil gue jalan, ya menurut gue jalannya enak aja gitu, nggak yang goyong kanan, goyong kiri, atau dari belakang atasnya miring ke kanan gitu kan. Kagak. Kayak apa istilahnya lari anjing gitu kan, genggang gitu kan. Yang roda di mana jalan begitu kan. Itu mobil material biasanya. Tapi ya kan kebanyakan kan banyak yang takut nanti enggak ini nih. Karena kan sekarang juga ini yang convert ya teman-teman ya. Ada juga yang bikin dari nol, bikin dari beda mobil. Betul. Ya beda body gitu. Misalnya yang kemarin kita bahas DX ke AE. Ya DX. Lu ngeliat DX sama AE udah nggak ada mirip-miripnya gitu. Kalau ini kan masih kalau lu bilang ngejar nih, masih ngejar nih depannya kan ini pakai Vario 2000 dong. Vario 2000 betul. Sama semua ya? Bukan sama semua. Sampai kap mesin kan gue sebenarnya beli aftermarket yang ada UMKM di sini ya. Iya. Bukan yang versi beli asli. Orisinilnya. Itu pakai Vario 2000 plug and play. Dan natnya ya ada geser-geser tapi ya menurut gue masih wajar lah. Nah yang mau gue tanya, kita ngomongin masalah nat. Dari vendor sini ketemu sama nat pilar A, itu sama berarti? Dari vendor ke pilar A? Kalau Eka, ya beda dong. Karena kan sumbunya beda. Oke, berarti pilar A bentuknya beda? Apanya? Bentuk pilar A bawahnya? Bentuk nat. Bentuk natnya harusnya beda ya, karena kan kalau tadi kita ukur aja sama Vario dari bentuknya udah beda ya, dari lebarnya itu udah beda kan. Iya, tadi soalnya kita ukur ya teman-teman ya. Dan gue juga baru tahu kalau dia nggak ngukur, gue nggak ngukur juga. Iya ya kan, dan gue penasaran kan, akhirnya gue ukur tuh. Sampai list body kan tadi di Vario, kalau teman-teman punya Vario, di antara spion dan pilar A itu ada list, di sini enggak. Nah ini coba deh buat teman-teman yang mungkin ngelihat atau punya Eka, kalian bantu buat jawab di kolom komen gitu ya. Apakah ini, kalau gua lihat ya, Eka itu lebih kecil untuk sudut lurus dari pilar A bagian bawah yang nempel ke pintu. Kalau ini lebih gede, kalau Vario lebih gede, atau kebalik ya. Pokoknya antara itulah, antara dua. Tapi kalau ini berarti vendornya sama. Pintunya pun ketemu nih, pintu Eka dong. Pintunya Eka. Pintu Eka kan? Kalau Eka memang lebih panjang kan. Betul. Kayak Estilo sama Genio itu kan. Yes, bener. Nah, kalau pertanyaannya kalau misalnya pilar A-nya nggak dimiringin, bisa kepasang nggak mas? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena ngejar sudut pintu dari Eka. Pintu sama atap ya. Betul. Atapnya pasti beda karena dia lebih rebah kan. Betul. Jadi sebenarnya kalau bang mobil kayak gini, kayaknya yang dibeli pertama tuh pintu ya.
Yang penting kalau lo dapet pintu, ya mungkin kalau sekarang kan udah banyak yang bisa bikin quarter panel ya. Iya. Ya mungkin kalau lo dapet pintu, dapet kaca, dapet interior, harusnya sih berdiri itu mobil. Iya, maksudnya kalau buat ngejar pilar A gitu, pintu dulu nih. Pintu dulu. Ya, timpa pintu, jeder buat mengurus pilar A. Ya, kalau quarter panel kan udah pasti tuh. Sudut pintu sama atap ya. Ya. Nah, ya. Berarti lo memang dapat sudah kayak gini ya, Teng. Udah bentuknya udah Eka begini, Eka 3. Ya, terus abis itu lu cat. Saat lu cat, lu telanjangin nih. Lu telanjangin mobil? Belum sih, kalau untuk ditelanjangin sampai posisi kerok aja mobil ini belum. Oke, berarti luar doang? Ya, gua hanya nyiram sih, karena kan namanya lu punya mobil kan, lo akan nge-range budget ya, Wan. Betul. Yang kira-kira menurut lo mana dulu nih, karena kalau lo gabrukin semua kan pasti kan akan beludak kan, tapi kan ya dengan lu cicil, yang penting asal enak dulu dilihat, ya lu cicil-cicil separoh, yang penting bisa berdiri dulu gitu kan. Ya akhirnya makanya gue putusin pada saat itu gue ngecat pun ngecat asal-asalan nih, ngecat harga minim banget ya, asal sebatas nyiram, karena pada saat itu menurut gue catnya udah nggak ketolong lah, walaupun secara mengkilat tapi gue pribadi, gue kalau mobil tuh gue lebih mendingan mobil nggak usah mengkilat tapi dempulannya rada rata. Iya. Kalau udah gelombang gitu, ya ini pun masih ada gelombang karena kan gue ngecat harga murah ya. Jadi ya, tapi paling nggak lebih better dari yang pas gue dapet. Iya. Gitu. Nah, berarti lo tuh diinfoin sama orang yang jual di mana titik-titik potongannya, atau lo cari sendiri? Kalau diinfoin sih gue enggak ya. Ya pasti gue perbandingannya itu gue sama Jawa. Kan pada saat itu kan gue sama dia ambil mobilnya tuh bareng sama dia sama Jekyll kan, bertiga. Jadi paling nggak gue berdua kan sudah ada gambaran Eka aslinya kan. Ya pas gue dapat mobil ini, ya gue langsung cari tuh sebenarnya bedanya di mana sih sama yang asli. Ya secara penilaian gue sama teman-teman gue ini, ya nggak ada beda. Dan ya minusnya memang ya pertama mata gue tertuju tuh di pilar itu, karena memang pilar itu jelek banget tuh, dari nut sampai jedah antara nut tuh kan kelihatan banget ya, Wan. Itu sih. Itu bagian depan. Itu bagian depan. Oke. Kalau bagian belakang? Kalau bagian belakang sebenarnya mungkin kalau lo dapat bengkel yang, ya sebenarnya depan sama belakang kalau misalnya lo finishing sama bengkel yang proper, harusnya semua itu bisa dicilasin ya. Hilang lah, maksudnya bukan hilang tapi maksudnya lebih nyaru kali ya. Kalau belakang itu sebenarnya dipotong dari bagasi, dek bagasi itu. Ya mungkin gua nggak tahu ukuran berapa senti sumbunya. Yang pasti kalau dari sedan ke hatchback itu ada pengurangan. Nah, berarti tidak ada potong di tengah? Nggak ada. Dan tidak ada potong di depan roda belakang? Nggak ada. Kalau secara sumbu kan Vario Eka, Vario sedan sama coupe sebenarnya sumbu rodanya sama kan. Oke. Gitu, beda. Tapi nggak tahu. Genio sama Estilo tuh setahu gua diameternya beda ya, Wan ya. Panjangnya? Diameter sumbu rodanya kayaknya kalau nggak salah Estilo sama Genio gue belum ngitung. Setahu gue sih kayak kalau nggak salah tuh gue pernah baca, kalau nggak salah sumbu rodanya beda tuh kalau Genio sama Estilo. Sumbu roda ya, kita bicara sumbu roda ya. Terakhir sih gue lihat tuh di Facebook ada Genio rubah jadi Estilo. Ya gue juga baca tuh ya kan. Nggak mirip. Jauh sih. Itu jauh. Jadi pas gue lihat gini, ini kenapa ini mobilnya? Oh ya kan, tapi ya gue menghargai. Tapi kalau ngomongin masalah mirip enggak. Karena gue langsung tahu tuh, karena tidak diganti semua sama dia. Benar. Dari kap mesin, dan itu gue baru notice kalau Genio itu lebih dangak. Betul. Dibanding Estilo. Betul. Kalau kita ngeliat mobilnya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Teng, saat dirubah, anjir, beda ya. Ada gitu. goyang ya. Saat dipendek ini, beda ini gitu, beda. Nah, berarti ini dipotong di tempat ban serep. Di tempat ban serep bagian belakang. Betul dong. Betul. Jadi gini teman-teman, kalau kalian punya Vario, kalian copot bumper belakangnya, itu ada decknya tuh yang buat nempel ke si ban serep. Betul. Itunya dikurangin. Itu dikurangin. Bener dong? Betul. Nah, secara platnya juga pakai plat bawaan dia. Jadi pada saat lo buka bumper, ya petaan itunya ya memang
Ya kalau sepintas lo nggak detail gitu Iya, ya. iya cuma dikurangin ya nggak sih? aja, Jadi betul. nih misalnya tangan gue nih 2 nih, harusnya panjang badannya segini teman-teman nih. Ah. Cuma dikurangin doang segini, tapi tetap pakai tangan gue lagi Ya, ditumpuknya. benar, Jadi benar. cuma dikurangin volumenya doang. Ya, betul, Iya dong. Betul. Ya, tidak ada perubahan dari bentuknya. Maksud lu gitu kan, Ya, Deng? betul. Jadi pas banget nih karena dia ngomong, gue belum rapi-rapiin banget mobilnya. Belum. Jadi kelihatan di mana. Jadi maksud gue ini tuh bisa jadi pertimbangan kalian buat aman nggak sih? Benar. Iya dong, kan kalau ngomongin potong tengah nih, saat belok, yang depan ngadep kiri, yang belakang ngadep kanan kan kagak lucu ya jadinya. Angin-anginan banget nih di belakang nih, makanya jadi gue juga penasaran, makanya gue tadi ngolong-ngolong tuh, gue izin sama Mas Bonik, gue boleh nggak ngolong? Boleh, di mana? Boleh. Di mana? Ternyata di bagian belakang. Dan itu sama seperti yang kita bahas waktu itu, Civic Vario-nya punyanya Mas Dana. Potongnya di situ juga. Ya, kurang lebih di situ, cuman kalau ini kan lo sampai pilar B ya. Betul. Kalau Karena kan hanya bagasi ya. benar, hanya bagasi, pintu belakang nggak dihilangin. Betul. Ya Tapi dong. secara mekanisme ya kurang lebih mirip-mirip begitulah. Nah, sama yang menarik nih, berarti jadi si Eka. Kalau terpanel kan. Sasis dalamnya pakai punya Vario. Betul. Nah, itu gimana cara nempelnya, Teng? Soalnya kan kalau kita ngomongin masalah quarter panel, berarti kan nih pilar B udah pasti mundur. Ya. Pilar B pasti mundur, ya dong. Pilar B pasti mundur, harusnya ada pintu yang dimana itu bolong, Teng. Jadi kalau kloter panel Eka ini kan lo dapet kloter sampai pilar B nih. Pilar B terus atapnya tuh sampai setengah tiang pilar A. Untuk nanti acuan lo turunin sumbu depannya tuh. Oke. Nah, itu kan dapat tuh begitu tuh. Cuma Backcut berarti ya? backcut betul. Ini kan half tapi belakang. Ya, kalau depan kan half cut ya. Dulu Depan nih potong pilar A, jeder ke depan nih. Ya, itu half cut. Ini sisanya. Itu sisanya. Bentuknya C. Bentuknya C, betul. Iya benar ya? betul, Oke, C. bentuknya C ya teman-teman. Bentuknya Oke, C. terus. Cuma kalau apa namanya? Lantai nggak dipakai. Kebalikan sama Evo. Kalau Evo kan lu pakai butuh lantainya kan? Iya. Kalau Vario nggak butuh lantainya. Jadi langsung nempel di lantai yang lama. Dari samping. Dari samping. Kayak lu kalau misalnya punya Fortuner atau Avanza kebalik kan lu hanya ganti. Iya. Nah, begitu aja tuh. Cuman kalau Avanza hanya kloter, ini ya begitu. Jadi selama kalau lu dapat sumbunya ya udah itu tinggal lu las, harusnya aman ya. Gitu. Jadi sumbu roda Jadi sasis, ketemunya di atas pilar A. ketemunya di pilar A betul. Bener ya? Bener. Di atas pilar A sini nih. Terus, nah kalau lantainya nggak dipotong teman-teman, akhirnya Lantainya gini nih, nggak ketemu, ya kan? Pilarnya jadi gini nih, ya kan? Akhirnya makanya pilar A, si lantainya dipotong, Lantai dipotong. tempel, berarti ada sambungannya ada di atas sini. Di Sama bawah. di belakang. Di bawah berarti ya. Di Iya. bawah kan. Di sini berarti ya. Ya di sini nih, samping. Iya. Iya dong, Iya, sama di kalau sini. pilarnya di atas itu. Iya. Iya kan? Betul. Jadi dia kayak ngekop gini doang nih. Iya, jadi kayak Ganti apa? cangkang Ganti belakang. cangkang. Kalau apa istilahnya apa? Ganti kulit. Apa namanya? Komang ya. Pindah rumah. Anjing, rumah bener. Pindah rumah ke yang lebih gede. Ya. Nah berarti kalau ini sebenarnya yang tadi lo bilang ya bener ya, sama kayak Starlet. Kayak Starlet, cuman kalau Starlet lebih simpel kan dia. Betul, karena nggak pilar A. Ya, nggak ganti pilar A, sama nggak motong belakang Nggak karena motong bentuknya belakang. sama-sama hatchback. Sama hatchback, betul. Oh iya. Kalau ngomongin masalah body kan kayak gitu Teng nih. Kalau masalah interior gimana? Interior itu kan sebenarnya ini ada 3 varian ya setahu Oke. gua. EK3, EK4 sama EK9 TFR. Kenapa gua nggak mau lari ke TFR? Karena kan harga-harga TFR udah wow ya Wan ya. Udah keterlaluan ini kan. Terus sama pasti kalau lu udah ikut ke EK9 lu akan lari ke mesin. Itu berkaitan kan. Lo menghindari itu tuh. Nah, gue menghindari itu sebenarnya kan. Gue menghindari itu. Makanya gue mempertahankan EK3 aja. Oke. Nah, makanya masih engkol. Tapi kalau body kan gue EK9 semua nih. Kebetulan udah dapetnya di EK9 semua. Cuman kalau interior gue mempertahankan
EK9 ya karena menurut gua EK3. perintilannya nggak terlalu EK3 maksudnya? EK3 ya. EK3 perintilannya menurut gua nggak terlalu wow banget kan. Oke. Terus ya karpet juga lu masih harganya, lu beli pun masih harganya masih enak lah. Kalau udah EK9 kan kayaknya udah harganya ampun ya. Iya benar. Ya, nah, ngomongin masalah interior, kalau daleman dapatnya udah begini, Teng. Daleman gua dapet cuma paling gua ganti jok sama setir. Oke. Jok sama setir aja. Nah, jadi gini teman-teman, karena si Vario itu sedan aslinya, berarti kan tidak ada bagasi belakang, yang dimana sama seperti Vario-nya Mas Dana, bagasi belakangnya bisa dibuka nih, deknya naik. Oh deknya, oke. Dek speakernya, iya dong. Ya. Lah kalau Vario dek speaker kan fix. Ya. Iya kan, karena dia nempel di kaca nih. Nempel di kaca. Gitu. Betul. Nah ini berarti dapatnya sudah kayak gitu. Gue dapetnya udah begini. Berarti memang ada pemotongan di deck speaker juga, segala macam untuk supaya bisa naik ke atasnya. Iya, betul. Karena kan dia langsung jok ya. Betul, sama interior. Penggantinya harusnya Tanu kan, cuman kan betul. gua belum ada Tanu nih. Betul. Nah, untuk interior Teng, ya berarti kan ini mengikuti dari panel-panel yang baru yang ditempelin di mobil ini. Betul. Saat lu pertama kali dapet, apakah banyak PR-nya? Misalnya entah itu bunyi ataupun malah barang yang nggak lengkap. Kalau bunyi, namanya lu dapet mobil tua kan biasanya kita tetapnya mobil tua ya. Dan mungkin juga kan dia namanya orang jualan pasti kan dia akan mencari mobil yang mungkin harganya bukan mobil yang normal nih. Pasti kan akan cari ya mungkin asal murah, ada badannya, ada suratnya. Ya mungkin kan kondisi dulunya mungkin kurang segar ya Wan ya. Ya mungkin kalau suara interior ya mungkin awal gue dapat berisik banget. Oh berisik? Berisik, instrumennya tuh ya rada enak ya. Ya sekarang pun mungkin masih ada, cuman gue masih belum niat untuk buka, untuk ngilangin yang sampai hilang banget gitu. Gitu. Tapi lengkap? Kalau lengkap paling yang nggak ada waktu itu hanya kisi-kisi AC sama klimit tengah. Klimit tengah udah pada patah kan. Cuma waktu itu gue beliin punya Vario sama tuh, emang basic, emang Vario kan dashboardnya. Ya gue ada di rumah yang digital, cuman gue belum sempat pasang nih. Ya paling nanti next gue paling pasang itu aja sih. Pasang si klimit AC digital. Klimit yang digital itu aja paling. Oke. Gitu. Tapi kalau secara kelengkapan yang gue dapet ada beberapa minor tapi ya masih gampang lah dicari. Iya, soalnya kayak kan tutup stop lamp tuh kan di cover itu iya benar. Nggak ada satu, kebetulan alhamdulillah gue dapet satu. Terus kisi-kisi AC waktu itu nggak ada, klimit hancur. Itu aja sih minor lah menurut gue. Nah, Teng, tadi kita kan bahas tentang interior. Kelengkapan berarti udah. Soalnya kan juga interiornya nggak normal ya, beda sama Vario sini gitu. Beda. Saat lu lihat-lihat, lu berarti udah buka panel-panel? Belum sih, sampai saat ini belum buka panel gue. Belum buka panel? Belum. Udah, waktu itu sempat buka gue cuman ngerapat-rapetin aja karena kan ada renggang ya. Cuma ngerapetin tapi gue belum ngebuka yang trondol, terus gue pengen pasangin peredam gitu-gitu belum tuh. Tapi lu buka si kompartemen dalamnya nih, saksinya normal semua? Normal. Dan ya lu buka tulangan semuanya tulangannya Eka. Karena kan lu dapat kop itu kan. Apa istilahnya tadi belakang lu? Iya. Itu normal semua. Cuma ya itu, gua rencana ini kan masih ada beberapa suara instrumen di dalam yang masih kurang nyaman, kurang kedap gitu menurut gua. Karena gua ada niatan mau ngerestot nih mobil, jadi menurut gua kalau gua pasang peredam saat ini kayaknya malah sayang gitu. Iya. Terus juga jadinya kerja 2 kali. Yang ngecat lagi nanti kesian harus bongkar lagi. Nah, itu kan itu butuh waktu dan butuh tenaga tuh ya kan. Iya. Gitu. Makanya ya saat ini gue nikmatin aja instrumennya ya kan. Nikmatin aja instrumennya. Walaupun udah nggak separah dulu ya, udah better, lebih enak lah. Iya. Tapi kalau gue ngeliat tadi gitu ya dari interior juga ya lo ya mungkin untuk orang awam gitu ya, maksudnya nggak kita yang aware tentang potongan gitu, orang nggak akan notice gitu loh. Mungkin ya ada di beberapa titik yang tadi lo bilang juga nih agak renggang nih, tapi harus bisa dirapetin gitu. Ada gap-gap. Soalnya ada antara dua teman-teman, antara dari mungkin natnya nggak benar, nat dari interior, atau enggak ini interior kan juga sudah berumur. Ya, ada memuai ya Wan. Iya kan? Dan lo tidak naruh di tempat yang bagus mungkin. Kena panas, kena hujan, cangkangnya dulunya gitu, jadinya kepanasan.
jadinya dia ke plastik ya. Mungkin entah itu dia berubah bentuk karena panas atau karena kedinginan ya. Nggak ada yang tahu gitu. Kecuali kalau beli interior Eka baru, lo tempel, jeder gitu, baru tuh lo tahu nih yang salah yang mana. Iya dong. Betul. Plug and play-nya di mana? Iya. Jadi kalau sekarang sih menurut gua ya mungkin ada beberapa kemungkinan ya yang bikin dari case itunya. Ya tapi kalau dari lo bilang tadi bunyi-bunyi gitu interior yang sudah pernah dibongkar mostly. Ya. Apalagi dashboard ya. Dashboard juga bunyi. Dashboard ada, mungkin karena kan namanya dia ngelas di pilar A pasti dibuka kan, kalau nggak kan akan tembus tuh. Iya. Itu pasti dibuka namanya, ya kita nggak usah bicara Eka Comfort lah, lu bicara mobil yang normal aja, mungkin lu ngecat restorasi kalau lu masangnya nggak benar, itu pasti akan grecet tuh kan. Iya, itu bunyinya gitu. Ya kurang lebih begitulah. Tapi bukan gara-gara si gue tuh. Dan gua nggak tahu juga, mungkin barangkali dia masang bautnya mungkin kan sebegitu banyak baut. Ada baut yang kurang juga, gue nggak tahu kan. Pas ngeliat ke bawah, Pak ada baut tipe A5, baut mana ya? Kerja kenceng kan? Ya udahlah gitu ya. Kan? Kan mendingan lo kurang lo bisa beli kan, kalau udah lebih, lebih yang mau di mana itu bautnya kan? Bener, iya itu bautnya lebih ya kan di bawah kan 5, nggak jadi bautnya 5 lebih di bawah ya gitu, mana yang belum dibaut ya gitu. Kalau kurang kan kita tahu tempatnya kan. Tapi sudut-sudut si dashboard menuju tempelan ke pilar A gitu normal semua ya, Teng? Normal sih sejauh ini sih gue lihat normal ya, karena ya nanti ketemu sih. Iya, itu doang yang penting. Sama apa namanya kan ada cover pilar A tuh. Ya ada genggang sedikit aja sih. Gitu. Ya, mungkin kalau ya itu kembali lagi ke pengerjaan ya. Mungkin kalau pengerjaannya mungkin lo dapet yang bengkelnya bener harusnya oke sih. Bisa diminimalisir lah. Iya. Oke. Berarti yang interior yang lo ganti cuma jok sama setir. Jok sama setir aja. Sisanya dibikin EK3 standar. EK3 standar aja. Oke, masih engkol semua segala macam ya. Masih engkol. Tapi yang ngeliat mobilnya bentukannya juga udah enak gitu loh. Ya penilaian orang lah ya kalau itu ya. Iya, maksudnya ngeliat mobilnya kan lu udah ngeliat bodinya nih. Ya jujur ya. Kita ngomongin masalah Vario hatchback sama Vario sedan, jauh deh. Ya mungkin kalau first and kesan pertama lo di jalan ya pasti akan mata tertuju ke sini kan. Iya pasti, iya. Tapi ya nanti kan kembali ke penilaian masing-masing ya. Betul. Gitu. Tapi kalau lo secara sama-sama jalan pasti mata lo ya tetap aja akan melihat yang karena kan varian ini nggak masuk ke Indonesia kan. Pasti kan orang akan aneh gitu. Betul. Gitu. Sekarang berarti kaki-kaki nih, Teng. Ngomongin masalah kaki-kaki. Tadi kita udah nanya kalau handlingnya ternyata normal. Handlingnya normal. Kalau pertama kali lu dapet nih, Teng, kaki-kaki gimana bentukannya? Kalau kaki-kaki sih gua ya paling hanya peremajaan aja Wan ya. Ya wajar mobil tua lah ya. Ya terot, arem semua tuh, arem semua ya gua ganti. Karena kan ya untuk lo pakai enak ya kan. Kalau ada bunyi gitu juga kan gak enak ya. Ya kalau kaki-kaki sih gua nggak terlalu banyak berubah ya. Cuman hanya peremajaan aja paling. Peremajaan. Kalau untuk shock gitu-gitu lo pakai apa? Shock gua pakai standar. PR gua cuma pakai sport kit. Pakai? Apa sport kitnya? Sport kitnya HNR. HNR? Segini nih? Iya. Karena nggak ada potong? Dipotong. HNR dipotong? Dipotong. Oke. Ya karena ya menurut gua kalau lo bicara PR dibilang 10 lebih empuk, HNR lebih empuk. Menurut gua sih enggak juga. Sebenarnya yang empuk itu kan kalau lo beli yang dari pabrik kan nggak dipotong. Tapi sebenarnya kalau lo ini pun juga gue sebenarnya karena dapat copotan. Tapi kalau gua suruh beli asli gitu ya gua lebih pilih PR yang memang bawaan mobil ya. Karena gua rasa namanya periode dipotong rasanya akan sama aja. Iya. Kalau lo nggak custom shock ya. Iya sih. Ini shocknya nggak di custom? Shocknya nggak. Hanya HNR aja. HNR aja bawaan. Oke. Gitu. Nah, si velg pakai apa, Neng? Velg gua pakai Meister S1. R. S1R nih ya. Gitu. Lebar? Lebarnya 89 ET 23 rata. 23 rata, 16. 16. Fender standar depan belakang. Fender standar belakang cuman roll. Itu juga rollnya cuman hanya roll biasa, nggak sampai yang gedein. Gitu. Offset 23. Offset 23 rata. Tanpa ada camber kit. Belakang camber kit. Depan? Depan nggak. Oh, depan malah nggak? Depan malah nggak. Makanya depannya ya nggak tahu ya kan kalau fitnya anak sekarang katanya kalau belakangnya chamber depannya nggak aneh. Ya tapi menurut gua kalau memang ya nggak ada masalah kenapa harus gue chamber gitu ya kan, nambahin urusan gitu, nambahin urusan aja, ya benar sih gitu. Berarti depan kitnya standar
belakangnya camber gitu. kit. Terus juga alasan gua kenapa gua beli velg ini, dulu sebenarnya gua udah terngiang-ngiang tuh pada saat gua mau datang ke Honda Day itu, kan waktu itu zamannya masih Hella Plus ya, masih stance gitu-gitu kan. Ya gua udah terbayang waktu itu Eka yang akan gua bawa, gua akan pakai Master ini. Oh, lo Eka 9 mau lo pakein ginian juga, mau lo pendekin? Ya karena kan era itu kita belum yang GDM banget kayak sekarang ya, mana enggak yang GDM banget. Jadi ya sebenarnya ini cita-cita masa lalu ya kan. Gitu. Sama gua salah satu orang yang masih kaum mendang-mending yang gua nggak apa ya, belum ikhlas yang beli velg GDM dengan harga yang lumayan gitu. Iya. Karena yang menurut gua kan ya TW-nya kan mirip banget ya Wan. Dan ya mungkin basic gua dulu main mobil kan mainnya elegan ya. Jadi kayaknya bibir velg tuh menurut gua masih yang sampai saat ini ya gue beli velg mahal ya harus ada bibir ya gitu. Oke. Sebenarnya kuncinya itu sih. Iya. Jadi kayak lu beli velg mahal ya celong kan bibirnya, lu melihatnya bentuknya bagus gitu ya. Ya kan kalau lu bicara polisnya velg Jepang sama Taiwan kan nggak bisa dibohongin Wan. Betul. Tapi kalau misalkan velg racing ya finishingnya kayaknya di linin masih bisa kekejar gitu kan. Iya. Ya gue sebenarnya itu sih, bukan berarti nggak mau cuman ya gue kadang masih belum ikhlas itu aja. Iya. Walaupun sebenarnya gue tahu dengan gaya begini sebenarnya ya umuran kita tuh bawa mobil begini udah rada males ya Wan. Guys, sama lah. Ya tapi kan lebih enak kan gaya-gaya MITI gitu kan. Oh iya kan jelas. Lebih better ya. Jelas. Gue juga kemarin kan pakai LM kali 17 gitu ya pendek ya. Iya. Terus kemarin apa gue pakein spoon lagi aja gitu. Ada kira-kira. Ya ada sih rasa gue pengen balik ke main MITI tuh ada karena ya kan lo sekarang pakai mobil begini kan lo waktu untuk main pakai mobil begini kan udah susah ya Wan ya. Iya. Tapi ketika lo bawa ya sejam 2 jam pertama 3 jam ya masih enak lah, tapi udah atas 3 jam kan kok capek ya. Kok capek bawanya ya. Iya. Terus kalau lo lagi mau sama anak istri gitu kan ya pasti kan lo pengen lah bawa mobil kesayangan lo yang istri lo ikut, anak lo ikut gitu kan. Terus kan bandingannya yang apa gue bikin MITI. Iya. Dengan ban yang lumayan tipis ini ya gitu. Ini bannya pakai apa, Teng? Bahannya gue pakai depan Acerera 195/45 sama 205/45 Kumho belakang. Oh, oke. Gitu. Karena velgnya belang nih 89. 89. Dan waktu itu kecelnya juga. Harusnya gue ngambil 9 rata aja. Jadi bisa gue pakai 205 bannya sama kan. Jadi gue main ET aja kan sebenarnya kan. Betul. Jadi gue juga karena gue pikir waktu itu gue order ya daripada nanti gue udah datang terus nggak kepasang harus TR harus pakai chamber kit segala macem, gue pikir kan. Ya gue juga expect-nya dulu kemarin 9 itu sebenarnya bisa nggak chamber gitu kan. Sebenarnya gue pengennya tegak. Tapi ternyata kan harus chamber ya. Iya. Udah terlanjur kebeli kan, emang gimana lagi. Order baru. Velg order baru. Nah, gue juga nyoba tuh dari 89 pertamanya kan. 89. Nah, gue sempat juga tuh kan kepoin Instagram tuh kan, gue lihat speknya karena kan gue pikir kayaknya mirip nih. Sama ini kan. Iya. Gitu. Cuman yang ini gue nggak sempet baca nih, gue baca tuh yang mulai dari Sparkle 8,5 rata. Lo 8 rata. Ya, 8 rata tuh. 8 rata Sparkle, terus pakai Meister gua 15. 89, Meister 16, 89. Ya kan semuanya sama semua label dulu coba tuh kayaknya. Iya, terus pindah lagi 8,5 9. Ya. Nggak enak juga. Akhirnya pakai 9,5 rata. Gue tuh sempat nyari Meister karena 89, gue mau nyari satu set lagi. Oh, lo mau kawinin? Gue mau kawinin. Dapet, Teng. Oh, dapet. Jadi tuh udah dapet velg 89 di DP sama orang. Di DP. Realistis lagi ya? Realistis lagi. Di DP, gue baru dapet, Teng. Satu set lagi. Baru dapet tuh, gue main ke Diwan. Ya udah velg ini nih, jual nggak? Jual. Oh cocok nih mau gue kawinin. Orangnya gue kabarin, Mas gue cancel, nggak mau. Ya udah, gini aja nggak usah di cancel. Lu beli yang 8 rata gimana? Gue bilang, gue jual 8 rata, potong aja deh. Gue bilang gitu. Nggak mau juga. Sampai sekarang tuh gue nggak kesampean tuh. Meister S1, karena kan S1R ya teman-temannya itu Meister S1. 9 rata, palangnya lebih gede, betul. Di Gute. Nah, Gute punya Gute tuh bagus spek itu. 8,5, 9,5. 9 rata sorry punya dia. Hah? 9 rata, Wan. Ya di Vario-nya kan? Iya. 9 rata tapi tapi S1R.
Ada yang S1. Oh, dipakai di Integra ya? Di Jazz ya? Iya. Di Jazz ya. Dia punya 2 ya? 8,5, 9,5 kalau nggak salah, atau 9,5 gitu. 8,5 kalau nggak salah ya? 8,5, 9,5 ya? 9,5 ya? Nggak dijual. Gitu, nggak dijual. 400 nggak dijual tuh. Tapi sekarang nggak usah khawatir buat teman-teman yang mau nyari Meister S1 baru, udah keluar sekarang. Ada lagi ya? Nggak ada, tapi nggak ada yang tripis. Nggak ada yang tupis. Oh iya, udah nggak ada yang tupis, betul. Semua tripis. Semua Dari tripis. 16, 17 semua tripis. Tapi gitu, enaknya sih sebenarnya pakai rata. Iya. Ya, Kecuali sebenarnya kalau genggangnya mobil karena RWD. ukuran bannya aja sih yang bingung. Betul. Ukuran bannya aja sih. Bentukan bannya beda nih. Karena kalau lo pakai belakang 195, betotnya jadi betot banget, depannya segini. Tapi Iya. kalau 205, ke depannya jadi kotak, ke belakangnya pas gitu. Iya, benar-benar emang susah. Karena kan kayaknya lo semakin umur kan kalau pakai ban narik, karena gue waktu itu kenapa belakang itu gue kasih 205, jadi gue jalan sama bini gue malam minggu, gue bawa mobil ini nih. Dan emang dilalanya gue setiap bawa mobil mainan gue, kalau jalan sama dia tuh ada aja gitu kan. Jadi yang membuat mindset dia, bawa mobilnya ini lagi. Iya. Ya kebetulan, jadi karena mobil ini jarang gue pakai, akhirnya ya gue main jalan aja kan, gue ngecek ke kanan angin tuh karena ngebetot. Jam 1 malam pulang nonton, bannya kempes kan. Bannya kempes, namanya ban ngebetot kan lo tahu kan, langsung nyedot kan. Ya udah lah ya, bagus karena ya kan kita nggak kayak dulu ya, sekarang kan ya tools terus ban serep selalu bawa kan. Ya akhirnya tengah malam gue dongkrak tuh. Bongkar, ganti ban. Mulai Mulai dari ngoceh. situ, udahlah gue nggak mau yang terlalu betot-betot banget. tapi diocehin dong malam itu. Ya lumayan. Aduh, gua kebayang. Udah tengah bilangin jangan bawa malam, mobil ya kan? itu ya kan. Iya, udah ya kan, namanya capek ya kan. Makanya dari sekian banyak mainan gue yang sebelum Eka gitu ya, yang paling dia sayang itu Estilo yang ikut sama lo net trend itu. Iya pasti, karena Ya, bentuknya karena normal. Itu mobil, dan itu sering gue pakai berdua sama dia tuh kemana-mana, mobilnya normal gitu. Sama. Ya gue juga Makanya yang ketika tuh mobil dijual, yang marah dia. sama persis. Itu kan Estilo Bini yang lo gitu gue juga ya? pakai yang Honda Night Day itu kan yang putih tuh, yang Oh, iya, standar. iya, Ya itu iya. yang paling disayang karena kalau menurut gue itu mobil perfect lah. Karena bodinya Estilo ya, lu Ya, tahu bodi Estilo. gitu, standar, mesinnya B, dalamannya EG. Wah, ada pas tuh ya, paket Indah komplit. udah, indah mobilnya irit. Kalau bicara Estilo kan gue sempet pakai 2 kali ya Wan ya. Yang Estilo pertama itu gue tahu tuh, yang itu memang badannya pernah kena, cuman karena kembali lagi bayang-bayang kita masa lalu pengen punya Estilo kan, akhirnya gue putusin yaudahlah gue ambil Estilo Prelude, gue jual pada saat itu kan. Cuma setelah gue dalemin, gue cemplungin, kok kayak gue makin dalam nih mobil nggak ketolong nih. Dan kan bicara spare part Estilo kan udah lumayan ya. Kayak semakin gue cemplungin, ya bisa lengkap, cuman kan mobilnya udah nggak enak dipakai kan, Wan. Ya dari dasar penasaran itu makanya itu gue jual, gue ngambil lagi yang rada bener tuh. Dapet yang merah itu, ya enak. Iya. Ya enak, ya beda gitu, rasanya tuh beda gitu. Dan ya gue kemana-mana, gue bangun rumah bolak-balik Cibubur pada saat gue lagi bangun rumah tuh waktu itu, gue pakai mobil itu sama bini gue. Ya mobil itu makanya kenapa bini gue mau mobil itu tuh sayang banget. Iya. Gitu. Tapi mobil itu bisa enak sih, bisa enak. Ya ketemu, ya kembali ke basic lagi ya, Wan. Betul, kembali lagi ke pondasinya. Ya. Ya mungkin kalau mobil ini yang tadi lo bilang ya. Ya tapi kalau yang ini bukan berarti yang kelasnya itu ya hanya minor, yang hanya ban gitu kan, kembali ke ban tadi. Iya. Ya makanya gua, ya kan lo namanya umur kan pasti kan nggak mau cari yang ribet-ribet lagi gitu kan. Makanya gua mutusin ya ban belakang itu gua ganti 205 lah. Jadi kalau seandainya pun kempes-kempes dikit, seandainya pun kempes nggak sampai nyedot lah ya kan. Iya. Kalau udah lu bicara nggak sampai nyedot kan, jeplak jadinya. Iya, nggak sampai nyedot jeplak ke dalam kan. Oh ini sih Vario sih ya jeplak. Kalau ini kan udah Tiar pakai. gitu udah. Bannya di tengah ya kan. Ih banyak banget ya sisanya. Ya, terus juga kan lu pasti kan akan sayang velg kalau lu buka Iya, kardus, iya. ngejeblak kan pasti kan akan ngantem aspal. Aspal kan? bener. Ya gua ngejaga itu sih sebenarnya. Iya benar. Nah kita udah bahas tentang body, interior, undercarriage. Datang mesin. Mesin Gimana yang dari awal? mesin gua dapet ya yang pasti turun total ya Wan nih. Karena jadi awal ya masih hitungannya masih oke lah, masih bisa gua pakai, tapi pas setelah gua ngecat, gua pasangin velg, terus gua ini segala macam, dan itu lagi posisi lu lagi senang-senangnya gitu. Lagi baru banget, lagi senang-senangnya, lagi bisa dipakai nih mobil kan. Tiba-tiba
suatu ketika tiba-tiba gue nyalain mobil, knalpot ngebul. Ngebul itu bukan ngebul seher ya, tapi ngebul yang kayak fogging yang asap. Banyak gitu? Banyak gitu, yang banyak itu. Loh ini mobil kenapa gue bilang nih kan? Ya di satu lagi, wah ini baru enak nih, baru air bisa ya? pakai. Apa? Air ya? Gua nggak tahu sampai saat ini apa, ada yang bilang seal busi jebol karena jadi kebakar oli di busi. Oh tapi oli yang kebakar? Oli, ya harusnya kalau asap kayak fogging ya harusnya oli Gua kebakar. air. Oh air. Jadi gue sempet nyebrang, tapi parah banget. Jadi ya waktu itu ada kesalahan lah dari mekaniknya. Gue baru jalan sekitar 2 kilo gitu, jebol. Itu gue mau isi bensin. Itu baru jadi itu? Kayak fogging. Iya. Putih gitu. Tapi pas gue pegang air, tank. Gue nggak sampai pegang tuh. Tapi maksudnya kan kelihatan lo asap begitu ya. Gue gituin, gue cium air baunya. Kayak apa? Uap gitu. Iya. Uap gitu. Iya. Ya udah, ya akhirnya begitu tuan. Akhirnya ya gue putusin, ya udahlah turun mesin gitu kan. Turun mesin. Ya gue pikir kalau turun mesin kan pada saat itu kan engine bay-nya kan berantakan ya. Ya kan lu bicara Honda, itu kan kabel kemana-mana ya, kabel kemana-mana, selang rem kemana-mana. Ya akhirnya gue putusin ya dibikin semi wertak. Ya sama selang-selang ya apa nih, kan kalau bicara wertak juga kan ya kembali lagi gue udah nggak mau yang ribet-ribet tuh kan, drama bengkel tuh kan paling males ya. Ya akhirnya gue putusin semi wertak, yang penting kabel nggak melalang buahnya terlalu banyak, sama selang-selang rem gue pindahin ke bawah, ya gitu-gitu aja sih. Sama mesin gue refresh ulang semua. Semuanya. Head block semua. Head block semua. Terakhir pas dibuka ternyata pistonnya itu oblak. Oblak. Ya udah berarti kan, dan ada karat juga, jadi harus di scrap lagi, diapain lagi semua ya udah gue lakuin atau step-step itu. Terus ya dulu gue goalsnya adalah, gue bilang mobil gue nggak perlu kencang, gue pengen mobil gue sehat aja. Tapi kan kadang mekanik kan kadang suka berekspektasi beda ya. Tanggung, bener. Tanggung, akhirnya jadi harus beli perintilan itu terakhir, udah mobil mau nyala harus ganti ECU. Karena terakhir kan check engine nyala terus tuh kan. Ya ini kan gue mesin akhirnya gue ganti ZC kan, ZC ya untuk ngikutin sebenarnya temanya, karena EK3 kan di luar kan ZC ya. Ya sebenarnya buat seragamin aja. Akhirnya sampai ganti ECU juga pakai P08. P08 ECU-nya. P08. Nah, mobil ini lahir dengan transmisi matic atau manual? Kalau di surat matic. Matic, tapi lu dapet udah manual? Udah manual. Oh, udah manual. Udah manual. Oke. Gitu. Cuman karena pada saat pas gue turun mesin itu bloknya udah oversize banyak ya, jadi kan gue harus ganti blok tuh. Ya gue pikir ya udahlah, sekalian gue cari mesin JC sama headnya, ya gue cemplungin ke sini. Headnya pakai P08. Berarti ECU pakai P28. Kan mobil ini kan 97, VTEC-nya belum pakai P08 kan headnya. Iya, sama kayak gue nih sekarang P08. Berarti ECU P28. P08. Oh, ECU-nya P08. Iya. Harusnya P08 bener. Berarti lu lumayan banyak tuh ya di mesin berarti. Kejebur sih Wan. Kalau ngomongin mesin kan gue juga bukan orang yang suka mesin sebenarnya, cuman karena jadi mengharuskan. Ya kan ceritanya tanggung lu udah begini. Ya terus nanti kalau misalnya lu nggak beliin, gue nggak tanggung ya kalau misalnya nanti mobil kenapa-napa. Kan lu jadi ya daripada nanti mobil jebol ya kan. Berat sih, langsung angkat tangan kalau mobil lu kenapa-napa. Anjir. Ya tadi sebenarnya gue cuma main tadi semi wertak, terus ya selang-selang gitu kan, sama ya pakai pressure pump itu kan, buat karena kan itu kan kalau aslinya kan kayak kan kabelnya parah ya. Jalur bensinnya itu kan, makanya gue pakai itu kan. Ya udah, ya lama-lama ya jadi banyak, ya dan pakai ECU gue harus ganti. Jadi minta ECU, ya karena cek engine nyala kalau enggak. Terus ya alasannya karena bensinnya distribusinya nggak masuk kan. Enggak, ya nggak sesuai. Nggak sesuai. Takutnya ngelin atau apalah segala macem. Ya walaupun sebenarnya gue sampai saat ini pun juga gue belum dyno nih mobil. Gitu, karena harusnya kan memang finishingnya di situ kan. Karena memang ini kendalanya saat ini masih ada radang litik nih. Makanya gue juga berani bawanya masih belum berani. Timing kali? Kayaknya cek timing sih terakhir gue 2 hari lalu tuh gue masih putar delco sendiri. Nah tadi kesini rada mendingan tuh. Putar sendiri. Lu tandain nggak? Enggak. Malah nggak ditandain, gimana ya? Itu malah penyakit ya. Dari mana ya gue muternya ya? Ini nggak ada patokannya lagi, nggak ada patokannya. Kalau gue sebelum puter
tandain lu Ya pakai. gue sih patokannya kemarin pokoknya yang penting kemarin jadi sebelumnya ngelitik, tapi kemarin kan kita janjian kemarin harusnya ya. Kan gue udah sempat bawa mobil tuh ke rumah nyokap kan. Pas gue di tol ya nggak terlalu kenceng, tapi kok ngelitiknya perasaan gue makin parah nih gue bilang nih kan. Akhirnya pas gue balik ya gue coba putar ya tadi sih gue bawa rada enak ya. Walaupun sebenarnya nanti ya mungkin pulang dari sini gue akan cek timing ulang ya, lagi sih. iya, Walaupun nggak ada Ino ya, karena Iya, kan gue iya, pikir iya. ya Deno kan kalau buat orang yang ngeran-ngeran kan, kalau Iya, itu mah iya. kayaknya hanya luka aja lah. Ya yang penting sehat sama nggak ngelitik aja jadinya ya kan. Ya goalsnya yang penting temperatur nggak naik kan. Iya. Karena ya itu masalah paling besarnya di Honda ya? Honda ya, iya. Gitu. Kalau exhaust gitu ada yang ganti nggak, Teng? Exhaust enggak sih. Exhaust paling gue pakai header aja. Apa? Header aja paling. Header ganti doang. T41. Belakang standar. Belakang muffler aja paling. Pakai? Replika spoon. Oh. Replika spoon. Iya. Tapi berarti cuman muffler sama header doang. Header. Kalau kata anak sekarang apa? Catchback. Apa? Catchback. Ya. Iya. Nah, gue bingung tuh kan dulu gue nemenin apa si Jekyll kan teman gue cari knalpot ya. Teng kalau hatchback sama ini apa sih? Itu apa sih Jack? Gua nggak tahu ya kan. Kalau zaman kita kan header ya kan, muffler sama resonator kan. Kalau sekarang bahasanya udah keren ya. Iya anjir. Downpipe, catchback ya. Down pipe iya. Oh itu ini resonator ya kan. Iya. Gitu. Nah, ini kan udah lo sampai kayak gini Teng bangunnya. Nextnya lo akan jual nih mobil atau lu masih ada penasaran kayaknya ini bisa nih gue maksimalin mobil, gue enakin semuanya, dalam arti berarti lu ngejar rasa di EK9 lo, nggak usah mesin deh, tapi dari berkendara semua segala macam, atau memang menurut gue udah cukup nih Wan sekarang, kayaknya kalau emang ada yang cocok jual atau gimana malah. Kalau jual sih kan gua tipikal orang yang maksudnya kalau gua belum bosen dan gua masih mau pakai walaupun ditawar gua nggak akan jual. Tapi kalau ketika gua mau ganti ya mungkin apalagi realistis ya. Kalau lu dapat harga yang bagus kan ya pasti akan gedek juga sih. Cuma sejauh ini sih kayaknya gua masih ada rasa penasaran yang terutama gua pengen ngerestore sih. Gua mau ganti karet-karet, terus gua mau telanjang ini body, yang gue mau kerok segala macem, gue masih ada rasa itu sih. Iya, maksud lo Gitu. bisa nggak nih mobil yang dibilang convert ataupun siluman ini bisa jadi seperti mobil aslinya gitu ya? Harusnya bisa sih, potensinya harusnya bisa. Karena ya kalau bicara interior ya tinggal, ya mungkin kalau gue udah niat ya mungkin dalamnya mungkin bisa kedap banget. Bisa enak lah gitu, maksudnya kan digit-digit yang suara denyit-denyit itu mungkin ya tinggal lo ganjel-ganjel peredam mungkin enak. Dan itu juga sebenarnya kan nggak banyak ya, cuman kan kuping orang kan beda-beda ya, mungkin sebagian orang segitu mah wajar, ada yang mungkin ini ganggu banget nih ya, mungkin kalau gue yang tingkatannya yang ya menurut gue sedang lah wajar gitu, nggak yang terlalu yang parah banget gitu. Jadi ya menurut gue masih bisa dikejar. Bawa mobil enaknya itu masih bisa banget dikejar gitu, karena kan gue perbandingan sama mobil temen gue yang Vario juga yang kebetulan dapetnya enak ya. Ya menurut gue untuk rasa ke situ ya mobil ini besar potensinya. Masih bisa dibawa enak lah gitu. Padahal kalau misalnya lo nggak pernah coba mobil yang memang bentuknya rasanya sama gitu. Iya. Tapi dengan lo pakai ST lo dulu 2 kali itu tuh. Habis lo pakai ini. Yang dimana ST sasisnya asli nih. Yang ini bisa dibilang sasisnya rubahan. Enakan mana? Menurut gua pribadi lebih enak bawa ini. Ya basic Vario itu menurut gua lebih kayak lo Genio sama Vario, menurut gua juga lebih enak bawa Vario kan tetep. Ya dari bandingannya, dari interiornya, dari AC-nya. Ya menurut gua lebih dingin Vario gitu, lebih enak lah, lebih enak lah ya. Iya. Kalau secara rigid ya mirip-mirip lah. Tapi kalau rigid ya mungkin kalau itu kan badannya beda ya. Ya mungkin kalau rigid ya rigid Nestilo kali kan bodinya lebih bulat kan. Lebih kecil mungkin, lebih kecil kan. Iya. Gitu. Tapi itu bisa semua bisa, kalau lo bilang bisa dikejar lah. Bisa dikejar. Kalau itu selama berarti ada waktu. Berarti ini kalau ngomongin masalah mobil convert bentuknya kayak gini, menurut lo masih oke ya? Ya kalau gue pribadi sih oke ya. Gitu. Makanya kenapa gua berani mutusin di 2001 ini gua ambil ya karena menurut gua masih oke.
Iya. Dan sekarang lo pakai. Dan maksudnya Lo sampai 2025 ya nih, kalau udah 4 lu tahun memang lu terahnya lu suka sama yang kaum ori, ya nggak ada salahnya. Tapi kan lu menyesuaikan budget lu aja gitu. Ya kalau gue mungkin dengan gue punya uang segitu, mending gue investasi ke tanah atau ke rumah gitu kan. Daripada gue harus cuman mobil gitu kan. Ya beda kalau kita dulu kan kita egoisnya tinggi ya. Kalau sekarang kan ya menurut gue ya selama lu dapat badannya ya oke aja. Itu yang penting. Gitu. Itu yang penting bisa Ya dengan menyesuaikan. lo maksudnya lo ori dapat misalnya harga 700, 900 bahkan pala 1 gitu kan. Lo dapat under 300 atau 400 di mobil yang sama, ya menurut gue sih oke aja ya. Itu ya kalau lo bisa ngerapin mobilnya ya kenapa enggak gitu kan, Man? Betul, setuju gue. Jadi nggak ada yang salah sebenarnya. Tergantung ya, gue dari. juga pribadi mungkin kalau gue punya uang segitu kan kayaknya sayang ya gue ngitung. Iya. Jadi tergantung tujuannya aja. Iya dong. Ya kalau Mas Bonik ini ngomong, ya gue demen bodinya, gue demen bentuknya. Gue demen bodinya bener. Iya kan? Demen bodinya. Jadi ada juga orang yang kayak enggak, gue tuh puas kalau gue dapat unit asli. Ya, beda, nggak ada yang salah. Ya ada beberapa teman kita maksudnya ya bangunnya juga ya totalitas gitu sampai berdirinya menurut gue enak gitu, tapi ya ketika dia ngerasa mobilnya bukan ori, ya dia kayak hilang respect sama mobilnya gitu kan. Kalau gue sih ya gue nggak yang begitu gitu. Iya, benar. Jadi gitu teman-teman, jadi menyesuaikan waktu dan tujuannya. Waktu dan tujuannya. Iya nggak sih? Bener. Jadi waktunya lu sesuaiin dulu, terus habis itu lu tujuannya juga lu sesuaiin buat apa nih tujuannya, atau lu mau nyimpan, atau lu emang suka bodinya apa, lu ada penasaran tapi gue budgetnya juga enggak, tapi kalau ini gue suka bentuknya, nggak ada salahnya. Ya terus sama satu lagi sih, Man, menurut gue sama masanya aja sebenarnya. Kayak mungkin kayak dulu kita dengar orang bicara bangun Evo, kan juga dulu Evo kayak convert, kan ceritanya begitu ya, Evo convert, tapi kan nyatanya sekarang yang convert juga harganya luar biasa kan. Betul. Nah ketika Vario menjadi Eka hatchback, ya mungkin kan orang mobil yang harga cuma 40 juta, 50 juta, bahkan mungkin ya paling mahal 70 juta gitu ya di marketplace. Ketika lo jadiin hatchback, lo jual harganya mungkin di atas pala 3 atau pala 2 gitu kan, ya orang nggak terima gitu kan, karena basicnya harga mobilnya murah. Ya tapi kan ya berjalan waktu ya orang akan menerima aja kok, dan ya berjalan aja ya, lo nggak beli effortnya betul. Yang nggak dihitung effortnya. Iya, itu juga kalau lu niat bangun juga kayaknya abisnya juga akan sama aja gitu, dan waktunya lama lagi kan. Itu dia. Tapi yang paling penting kalau kalian mau memutuskan untuk mau mengkonvert kendaraan, pondasi itu penting. Pondasi sih. Karena Mas Bonik tadi ngomong, sebenarnya ini kalau pondasinya enak, mobilnya akan enak. Bener. Gitu. Ya mungkin kalau pondasi mobil ini dapetnya pondasinya bener, enak banget dipakai. Ya kan? Bener. Jadi itulah. Tapi sebenarnya ngomongin masalah asli ataupun convert, ya benar kata Mas Bonik tadi, balik lagi ke waktu sama tujuan, balik lagi ke waktu kalian, balik lagi ke budget kalian. Betul. Terus tujuan kalian. Sebenarnya kalian mau apa sih? Mau gengsi doang, atau mau suka bodinya, atau emang lu benar-benar cinta sama bentuk apa dari kendaraannya itu. Betul. Lalu menyesuaikan ke budget kalian. Jadi nggak ada yang salah sebenarnya. Gitu. Dan kita udah ngobrol tadi sama Mas Bonik, ternyata tidak ada kekurangan di driving feeling ataupun yang lainnya. Jadi karena potongannya itu adanya di atas, perubahan di sini sama di atas pilar A, sama ada di belakang. Jadi bukan potong tengah ya teman-teman ya. Jadi jangan takut potek. Jangan takut potek mobilnya potek jadi dua, enggak gitu. Tapi ya boleh dicek di pilar A sama di belakang. Bener ya, Teng? Di belakang aja betul. Di belakang A dan di belakang gitu. Harusnya saat kita buka pilar covernya itu kelihatan, bener ya? Harusnya. Ya kan? Harusnya. Jadi kalau kalian mau ngecek ataupun apa-apa, coba kalian cek di titik seperti itu. Kita bukan ngomongin masalah orang, wah jadi ngasih tahu orang kalau cover di mana? Enggak juga sih. Tapi sebenarnya kan ini buat berjaga-jaga kalau kalian ada niat mau beli yang asli. Yang asli betul. Ya bener ya? Bener. Kalau ngomongin masalah mau beli yang convert, sah-sah aja. Sah aja. Toh mobilnya ya dipakai ini normal gitu loh. Harganya juga menyesuaikan ya, Wan. Betul, harganya menyesuaikan. Tapi ketika lo dapat harga yang asli mobilnya convert kan, itu kan nyesek gitu. Jadi coba kalian cek di pilar A sama di, kalau tadi kita lihat di dalam bagasi. Betul. Di bagian bawah, bukan di tengah ya teman-teman ya, bukan di depan sini, enggak, adanya di belakang sama di pilar A. Jadi kalian coba cek di pilar A gitu sama di bagian belakang deket.
bumper belakang. Bumper belakang. Iya kan, kalau di mobil ini itu ya. Kalau di depan bullhead, kalau belakang apa namanya tuh, Ban? Iya, pokoknya bekat aja, bekat ya belakang lah tuh ya. Terus sasis belakang tuh setelah bumper tuh kalian cek karena di situ mobil ini sambungannya. Jadi coba nanti kalian cek buat yang kalian mau beli Eka gitu. Mudah-mudahan kalian dapat yang asli gitu dengan budget yang sesuai ataupun kalau beli yang convert pun sesuai juga dengan harga yang kalian beli. Kita ngomong bagus atau menyesuaikan aja barang lah. Karena kalau orang ngomong ya kadang-kadang menyesuaikan juga dari budget yang dipunya sama keadaan yang didapatkan. Benar ya, Teng? Betul. Gitu. Jadi thank you banget, Teng. Ini udah ngobrol-ngobrol terus udah boleh ngulik tentang si Civic ini, terus gimana caranya segala macam. Kadang-kadang ya tadi yang gue bilang mungkin nggak semua orang bisa cerita tentang hal ini, ngomong kalau ya mobil gue convert gue gak ada masalah sama itu gitu. Terus malah lu ngasih tahu kalau ini kurangnya di sini, kurangnya di sini ataupun malah perubahannya di mana-mana aja lu kasih tahu gitu buat jadi knowledge juga buat teman-teman yang di rumah, mudah-mudahan terhibur dan dapat knowledge ataupun pelajaran lah dari si mobil ini ataupun malah dapat referensi. Jadi ya udah kalau juga setuju sama itu, nggak ada yang salah. Gue nggak bilang kayak oh enggak di hidup gue nggak ada convert nggak ada juga. Orang tua Estilok kemarin gue potong-potong juga. Itu sebenarnya salah juga. Iya nggak sih, Teng? Itu kan masalah garis keras ya, Wan. Iya, kalau ada lo yang sukanya OM ya. Iya, lo ngomongin ada juga yang ngomong juga Wan itu tuh Estilok tuh paling bagus di standarin. Oh gitu ya, gue mau gue potong. Iya betul. Gitu mau gue potong. Salah nggak juga. Ya selama lo berdirinya bangunnya benar ya menurut gue. Iya nggak ada masalah. Ada gaya gitu. Masing-masing kok dan keren-keren aja. Iya, jadi tergantung dari tujuan kalian aja, tergantung dari referensi kalian gitu. Jadi yang paling penting konsepnya dulu dikuatin, baru nanti referensinya mungkin kalau kalian bilang iya budget gue nggak keburu deh buat yang ini, kayaknya gue suka bodinya kayak Mas Bonik ini, kayaknya nggak ada masalah ya, gue nggak ada masalah juga gitu. Jadi ya udah kalian yang penting hati-hati aja kalau ngomongin yang tadi Mas Bonik bilang, kalau ngomongin harganya asli ya harusnya kalian dapat unit yang asli. Kalau dapatnya harga yang convert ya jangan berharap terlalu banyak. Udah gitu aja, bener dong? Bener. Jangan berharap kayak anjing gue maunya harga segitu tapi asli, ya itu nggak mungkin. Itu nggak ada, itu di sini tuh nggak ada gitu loh. Jadi menyesuaikan, betul ya? Betul. Ya wes, thank you banget, Teng. Udah sharing-sharing nih buat teman-teman semua yang lagi nonton juga, terima kasih banyak. Jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share sama komennya, dan jangan lupa di bulan ini kita juga akan ada season of drive Jakarta. Season of drive kita bakal ada morning drivers club. Sorry ya teman-teman, yang saya masih terbawa-bawa area-area Jogja kemana, saya mau jalan-jalan lagi gitu. Di sekarang bulan ini kita ada morning drivers club. Tempatnya di mana kita udah menentuin karena ada kabar buruk dari Mitra Teras. Mitra Teras itu mengadakan ada di renovasi, jadi kita bulan ini tidak akan ada di Mitra Teras. Untuk di mananya nanti kita akan informasikan. Jangan lupa makanya support kita terus dengan cara subscribe untuk YouTube-nya, komen dan like-nya, sama di follow Instagram Dilihat Indonesia karena akan ada informasi di situ untuk bulan ini kita MDC di mana ya. Kalau untuk bulan depan di bulan Oktober kita akan ada season of drive Surabaya gitu. Jadi kan ada di September ini kita akan ada di Jakarta, Oktober ini kita akan ada di Surabaya. Nah, Surabaya ini kita bakal ada di mana, terus kita mampir di kota mana aja. Makanya stay tune terus, follow Instagram Dilihat Indonesia. Sama buat teman-teman semua yang lagi cari official merchandise Dilihat Indonesia juga jangan lupa untuk cek ke Tokopedia sama Shopee Indonesia. Terima kasih banyak udah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.